Hari ini kita mulai harus mau jaga diri sendiri dan jangan keluar ya. Kalau bisa usahakan di rumah, cuci tangan, pakai sabun dan sabar sedikit ya. PSBB ini sudah diumumkan bahwa mulai akan berlaku di DKI. Marilah kita ingat berdoa dan percaya Tuhan Yesus pasti senantiasa memberkati, melindungi kita. Ya, kita jaga protokol dan ikutin protokol ya, jaga kesehatan kita. Oke. Hari ini kita akan baca firman Tuhan yang terdapat di Mazmur 46 ayat 2. 1 sampai 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini yang indah. Berkatilah hamba Engkau dan juga berkatilah anak-anak semuanya, jemaat JSS dan teman-teman dimanapun mereka berada. Jika mendengarkan firman ini, biarlah mendapatkan kekuatan ya Bapak. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami serahkan 10 menit ini tangan Engkau. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, bahwa ayat ini mengatakan bahwa Allah itu bagi kita tempat pelindungan dan kekuatan. Sering sekali kita jadi anak Tuhan, kita merasakan kita tidak butuh Tuhan. Kita sanggup menghadapi segala masalah di dalam kehidupan kita. Sering sekali kita keliru. Karena sadar tidak sadar, tahu tidak tahu, mau atau tidak mau. Pada suatu hari kita akan sadar bahwa kita manusia sesungguhnya terbatas sekali. Hari ini, marilah kita ingat, kita harus percaya satu hal, yaitu saya butuh pertolongan, pelindungan, dan kekuatan yang datang dari Tuhan. Kita mempunyai pilihan untuk mau caranya. Kalau kita punya problem, kita ikut duniawi punya orang, kita pilih apa? Bukan datang kepada Allah. Karena kita orang yang tidak kenal Tuhan itu tidak aplikasi ayat ini dalam hidup dia. Bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Buat mereka yang tidak kenal Tuhan, ini ayat ini tidak valid. Dan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Buat mereka nonsense. Nah, mereka memilih untuk tidak percaya pada Tuhan Yesus. Marilah kita anak Tuhan. Kalau kita sering kumpul bersama dengan mereka atau orang yang tidak mempunyai iman, lama-kelamaan kita akan menuju ke tempat hal yang seperti ini. Kita akan merasakan, I do not need God. God itu di mana? Nah, inilah yang celakanya. Marilah saudara sekalian, kita harus sadar bahwa kita ini very limited. Kita fragile sekali. Ya, kita ini tidak tahu apa yang akan terjadi besok hari. Ya, ini ada satu cerita. Sebuah penelitian berjudul Kepedulian AS memperkirakan jutaan warga Amerika, pekerja pembantu bidang medis atau perawatan yang tak dibayar itu atau volunteer, dan kebanyakan masih bekerja atau telah bekerja sambil membagikan kepeduliannya. Ya, penelitian juga mendapatkan bahwa Allah, keluarga, dan teman-teman kelak disebut sebagai sumber kekuatan bagi mereka yang berbagi kepedulian dengan orang lain. Bahwa siapa yang bisa memberikan mereka kekuatan dalam penelitian ini? Pertama adalah Tuhan, kedua keluarga, dan ketiga teman-teman kelak. Ya, mereka itu di medis, dokter, suster, segalanya lagi chaos kayak sekarang di Indonesia. Ratusan dokter dan suster meninggal karena COVID. Mereka melayani pasien dan mereka yang kena. Nah saudara sekalian, ingat, kita ini tidak ada kekuatan, belum ada vaksin yang bisa menang atas COVID ini. 3/4 dari responden mengatakan bahwa mereka bersandar pada kekuatan doa ketika diminta memberikan perawatan. Karena mereka juga belum ada vaksinnya, belum ada obatnya. Doa adalah cara terbaik untuk menyegarkan kembali diri Anda dan saya, kata seorang responden dengan seorang dokter. Dan dokter ini mengatakan apa? Di dalam stres itu, dia pergi ke tempat yang tenang, berdoa, menangis. Akhirnya dia merasa lega. Kemudian dokter ini dapat kembali ke ruangannya dengan perasaan tenang untuk ngurusin pasien. Saudara sekalian, kita ini fragile sekali. Marilah hari ini kita sadar dan kita memilih percaya ayat ini. Bahwa Tuhan Yesus, Engkau adalah tempat pelindunganku.
Di dalam kesesakan, kesusahan, Tuhan, Engkau adalah yang menghibur aku. Engkau memberikan aku kekuatan. Tuhan, Engkau menjaga aku. Tuhan, Engkau menyegarkan jiwaku. Mari kita confess, kita ngaku di hati. Kalau kita mempunyai courage and decision, yaitu courage itu adalah keberanian dan keputusan untuk percaya, memilih percaya pada Tuhan. Melalui doa, kita dapat masuk ke hadirat Tuhan Yesus yang memenangkan dan mendapatkan kekuatan untuk terus melangkah di dalam pandemi ini. Ketika kita menyerahkan rasa sakit hati, rasa kekhawatiran, dan semua kebutuhan kepada Tuhan Yesus, Dia akan memenuhi dan memberikan damai-Nya. Dialah bantuan yang selalu siap sedia, yang memedulikan kita dalam segala keadaan. Ada orang mengatakan, Pastor Amin, apakah Tuhan Yesus benar-benar bisa ngerti keberadaan saya dan sayang pada saya? Saya bilang, of course, Dia sungguh sayang. Dia mau memberikan bantuan buat Anda. Dia mau menjamah Anda. Dia mau melihat Anda menang atas segala problem dan masalah dan pergumulan yang Anda hadapi sekarang. Saudara sekalian, marilah kita memilih Dia. Memilih ayat firman Tuhan ini, janji firman Tuhan ini, yang mengatakan Tuhan adalah tempat perlindungan di mana kita ada masalah, datang kepada Dia. Dan firman Tuhan ini ya adalah kekuatan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu adalah perkataan yang hidup. Ya, janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Dan Dia adalah penolong dalam kesesakan dan sangat terbukti. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Brother sister kita di Medan positif COVID, tapi kita berdoa. Seminggu kemudian mereka berdua dikatakan negatif. Inilah Yesus kita yang luar biasa, bahwa kita bisa menang asal kita percaya pada Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberikan bantuan adalah panggilan yang mulia dan tugas yang sulit. Namun ada kekuatan dari Tuhan yang membantu kita untuk menolong mereka yang membutuhkan kita. Kita ini anak Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan dalam keadaan seperti ini? Kita nggak punya banyak uang untuk memberikan dan membantu orang yang susah. Kita manusia yang terbatas. Ada satu yang kita bisa memberikan bantuan. Tahu nggak apa? Berdoa buat mereka satu persatu di bawah kaki Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang menyembuhkan mereka. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati usaha mereka. Biarlah Tuhan Yesus yang menjaga, melindungi keluarga mereka, studi mereka, pelajaran mereka, kehidupan mereka, hidup mereka. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup. Karena Tuhan adalah satu-satunya Tuhan. Dan Dia adalah yang menciptakan kita. God bless you. Dan remember, have courage untuk percaya sama Tuhan Yesus. Percaya pada Dia. Mempunyai keberanian, keputusan untuk percaya. Percaya bahwa Tuhan Yesus bisa memberkati hidup Anda. Pilihlah Dia. Dia pasti akan ditemukan. Carilah Dia. Dia pasti akan ditemukan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Engkau yang begitu luar biasa. Ingatkan kami bahwa Tuhan, Engkau adalah tempat perlindungan dan kekuatan buat kami, anak-anak Engkau. Kami memilih menjadi anak Engkau Tuhan. Terima kasih atas kesempatan ini. Tolonglah kami, berkatilah kami Tuhan Yesus. Dan pakailah kami untuk bisa menjadi saluran berkat, menjadi terang dunia ini. Di pandemi ini biar kita mempunyai kelinduan untuk menyampaikan firman Engkau lewat YouTube, lewat Zoom, lewat apapun Tuhan. Supaya teman-teman kita bisa terima Engkau dan Tuhan Yesus percaya pada Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami serahkan kota Jakarta di tangan Engkau. PSBB ini Tuhan Yesus kami percaya Tuhan Engkau ikut campur tangan, bahwa angka kematian akan turun dan yang sembuh akan bertambah. Berkatilah Bapak Presiden, Gubernur, dan pemimpin Tuhan. Berikan mereka hikmat untuk bisa memimpin bangsa dan negara ini dan kota ini. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus.